Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahi alil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya senang sekali pada pagi yang penuh barokah ini, saya Julian Dekrita Ismail dapat kembali menyapa pemirsa di seluruh tanah air dalam program kebanggaan kita bersama, tentunya untuk mempertebal dan memperkaya keimanan Islam kita. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami? Alhamdulillah. Dan pada kesempatan pagi hari ini, tema kita akan membahas masalah bila ajal tiba. Dan sudah ada guru kita tersayang di tengah kesibukannya tentunya berkesempatan hadir setiap Senin pagi bersama dengan Kiai Haji Agus Dermawan, Dai berjuta pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Julian. Terima kasih Pak Amin. Kiai Ya. sudah hadir di sini kembali ya. Alhamdulillah Setiap Pak Julian. Senin kita memberikan tausiah pagi hari ini. Amin insyaallah. Dan para pemirsa, semoga tetap sehat juga ya. Amin. Tidak hanya di studio Amin. TVRI Nasional, Serambi Islami. Semoga kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Iya, baik Pak Julian. Iya. Dan tentunya pemirsa, Pak Kiai, Baik. pada pagi hari ini saya juga ingin memperkenalkan tentunya majelis taklim yang sudah pagi tadi sudah hadir di studio. Amin. Alhamdulillah. Yang pertama adalah Majelis Taklim Al-Ikhlas Patal Senayan pimpinan Ibu Hajah Muniroh. Yang kedua adalah Majelis Taklim Nurjanah Cinere pimpinan Ibu Hajah Henidar Amru. Dan selanjutnya Majelis Taklim Nurul Islam Kebayoran Lama Selatan pimpinan Ibu Hajah Sri Suliah. Dan Majelis Taklim Al-Ikhlas Rawamangun pimpinan Ibu Hajah Nasuha. Dan Majelis Taklim Maulidia Fitria Jakarta pimpinan Ibu Hajah Adis Dermawan. Dan Majelis Taklim Fahmi Tamami pimpinan Bapak Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan tentunya pemirsa TVRI, sebelum kita membahas tema kita bila ajal tiba, mari sama-sama kita dengarkan tentunya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Asep Sihabudin yang akan membacakan surat Al-Munafikun ayat 9 sampai dengan 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dan juga ayahanda, bunda-bunda yang berada di studio, dan juga Pak Kiai, kita akan mulai tausiah kita pagi hari ini tentunya dengan tema Bila Ajal Tiba. Dan seperti kita ketahui bersama, mungkin beberapa waktu yang kita lewat ini, kita mendengar berita-berita yang mengejutkan, di mana dalam usia muda tentunya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita lihat sosok seseorang itu mungkin sering berolahraga dalam kehidupan yang bahagia tanpa kurang suatu apapun gitu. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan dengan tema kita Bila Ajal Tiba. Silakan Pak Kiai. Terima kasih Bapak Julian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alladzi an'ama alina ni'matal iman wal islam al-qail fi kitabil karim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah, para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI yang teramat sangat saya banggakan, juga ibunda, ayahanda terkasih yang berada di studio. Kita berdoa pada hari nan indah nan sejuk ini Pak Julian. Semoga Allah selalu memberkahi kita dunia dan akhirat. Amin. Tidak terasa hari berjumpa dengan minggu dan minggu bertemu dengan bulan. Ayo semua. Bulan bertemu dengan tahun. Umur kita bertambah, tapi pada esensinya umur kita berkurang terus. Betul tidak? Tapi esensi kehidupan manusia, kapan ajal datang kita nggak tahu Pak Julian. Sampai ada satu maqalah Arab mengatakan, idza janna alikal lail hal ta'ishu ilal fajr. Kalau datang waktu fajar, waktu malam nanti, izin para pemirsa. Kalau datang waktu malam, siapa yang bisa menjamin umurmu sampai besok terbit waktu fajar? Fakamin sahihin mata bighairi ilah. Berapa banyak orang yang sehat mati nggak ada sebab. Fakamin sakimin asa hinan minadahar. Berapa banyak orang yang sakit ya sampai gini hari masih hidup. Iya. Bagaimana Pak Julian? Lanjut? Kita akan lanjutkan lagi setelah break berikut ini. Lagi seru-serunya nih Pak Betul Julian. sekali, seru banget ya. Oke Pak Julian. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, jangan pindahkan channel Anda, tentunya tetap di Serambi Islami. Pemirsa TVRI, tentunya kami mengucapkan terima kasih Anda masih bersama kami di program kebanggaan kita bersama, di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami. Hati. Iya, Pak Kiai mungkin bisa dilanjutkan. Iya Pak Julian, para pemirsa Indonesia Serambi Islami TVRI yang dirahmati Allah. Amin. Statement satu maqalah Arab mengatakan, idza jana alikal lail, idza jana alikal lail hal ta'isu ilal fajr. Kalau datang waktu malam nanti, izin para pemirsa agak merinding saya. Datang waktu malam nanti, apakah kamu bisa menjamin umurmu sampai besok terbit waktu fajar? Tidak. Fakamin sahihin mata bighairi ilah. Berapa banyak orang yang sehat, gagah perkasa, olahraga rajin, tapi mati nggak ada sebab.
Fakamin sakimin asahinan minad dahar. Allahu Akbar. Berapa banyak orang yang sakit kursi roda sampai saat ini masih hidup. Fakamin fatan amsa wa asbaha dohikan. Berapa banyak anak-anak muda yang sore tertawa terbahak-bahak. Pas ketemu, maaf ya, paginya sore tertawa, ketemu malam, pagi meninggal karena oplosan. Bu, oplosan. Campur bensin. Anak muda. Sekarang silakan Anda berkata, man asa alfan wa alfain. Silakan Anda berkata, aku bisa hidup 1 tahun. Bahkan 2 tahun. Maaf. 1000 tahun. Kau katakan. Atau 2000 tahun. Alf wal alfain. La Buddha. Ya. Tidak akan bisa. Enggak mungkin. Dia pasti la Buddha. Pasti dia. Min yaumin, satu ketika. Yasiru il kabar. Satu ketika dia akan masuk ke alam kubur. Biarpun dia berkata aku bisa hidup. Jangan pun maaf ya setahun. 1000 tahun. 2000 tahun. La Buddha. Pokoknya enggak bisa. Dia pasti mati. Dan masuk ke liang lahat. Ke alam kubur. Death is the grand leveler. Bahwa kematian itu sebagai alat perata raksasa. Sekarang alhamdulillah. Kita masih bisa hidup. Kok nggak bilang amin? Amin. Sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Berkah. Amin. Dunia akhirat. Amin. Hutang lunas. Amin. Ya Robbal. Amin. Demikian Pak. Iya. Jadi pada dasarnya esensinya kita nggak bisa memastikan ya. Di sini ada satu statement, ada kata judul tema bila ajal tiba. Sampai Allah memberikan ilustrasi penting buat kita. Bapak. Ya. Allah memberikan gambaran kepada kita dalam surahnya, surah Al-Munafikun. Suratnya surat ke-63. Dan di sini ada ayat 9 sampai ayat 11. 9, 10 dan 11. Para pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini ada satu undangan Allah, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jadi jangan kamu lalai. Karena dengan harta-harta kamu dan anak-anak kamu yang membuat lalai an zikrillah, atas zikir ingat kepada Allah. Jangan kamu terkecohkan dengan dunia. Dunia sebentaran, zero sum game. Bu, sehat? Kenapa mangap? Sehat? Jangan kamu dibuat lalai. Kalian dibuat lalai dengan harta-hartamu dan anak-anakmu lalai. An zikrillah, akan ingat kepada Allah. Jangan. Dunia cuma sebentaran, baina sitin wa sab'in, di antara 60 tahun dan 70 tahun. Sebentar kita datang untuk pergi loh. Kita datang ke dunia ini, we come from a hole, looking for a hole and back to a hole. Bahwa kita datang ke dunia ini dari hole, rahim seorang ibu. Betul tidak? Untuk melihat, looking for a hole, untuk melihat lobang-lobang, celah-celah rezeki. Jadi orang yang kaya raya. Merinding kita. Orang yang banyak harta berlimpah, dia berbangga-bangga dengan harta bendanya. Makmur. Kan gitu. Jadi tujuannya tidak lain adalah kamu itu hidup di alam dunia. Kita datang untuk pergi. Looking for a hole. Tapi ingat bahwa kita end back to a hole. Bahwa kita semua akan kembali ke hole. Ke lubang kubur. Ke liang lahat. Amin dong. Amin. Lubang kubur kok amin. Inna lillahi wa inna ilaihi meninggal. Amin. Alhamdulillah. Ala syarat wa darat masykur. Selanjutnya jangan kamu lalai akan harta-harta kamu itu dan anak-anakmu. Jangan bangga loh. Oh anak saya Jerman, anak saya Perancis loh, Inggris loh. Anak saya, yang terbaik adalah anak yang soleh. Awaladin solehin yat'ulahu. Otaknya cerdas, it's okay. Tapi imannya pun juga meningkat.
meninggi, betul apa tidak? Itulah intelek tapi alim, alim tapi intelek. Banyak orang yang lupa akan harta-harta dan lupa kepada Allah an zikrillah. Kemudian wa may yaf'al zalik faulaika humul khasirun. Dan barang siapa orang itu melakukan tentang yang seperti itu, maksud saya adalah maksud Quran di sini, kemudian dia harta benda, kemudian dia urusan dunia, kemudian dia bangga dengan anak-anak dan seterusnya, wa may yaf'al zalik, tanpa ada konek kepada Allah yang membuat lupa manusia itu, wa may yaf'al zalik faulaika humul khasirun, maka mereka semua termasuk golongan orang-orang yang merugi, nauzubillah min Zalik. Dan ayat selanjutnya, ya, Al-Munafikun ayat 10 dikatakan wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Di sini ada satu instruksi perintah Allah, Pak Julian. Wa anfiku, hendaknya kau infakkanlah hartamu, kau belanjakan. Ibu tahu belanja? Belanja tahu? Nah, nih. Infakkan ini apa namanya nih? Ini apa ini? Tangan, duit lagi ya. Ini tangan. Kalau ini apa? Anyong asio, cion manio, hamsa hamnida, sarangio. Ini bahasa apa nih? Korea. Sampai di mana saya ngomong tadi? Jadi wa anfiku, dan infakkanlah hartamu tuh. Infakkan mimma rozaknakum, dari apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada kamu. Amin. Amin. Kemudian infakkan hartamu, rezeki kamu yang telah aku berikan kepada kamu min qabli ayatiya ahadakumul maut. Ya. Ini sebelum datangnya waktu mati di antara kamu, salah satu di antara kamu semua, sebelum datang kematian itu, hendaknya kamu infakkan tuh. Dan infak bukan hanya harta saja. Menginfakkan hartamu, belanjakan hartamu ke jalan yang baik. Tidak hanya harta saya, tapi jiwa dan raga demi Allah kita sumbangkan, apalagi harta kita. Sebelum datangnya perkara kematian. Kemudian setelah datang kematian, banyak seorang hamba mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka dia berkata pas datang kematian, merinding. Para pemirsa Indonesia Islami TVRI, fayaqula rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku. Nah, ini sekiranya engkau akhirkan, engkau tunda umur aku dalam ajal waktu dekat ini, maksudnya apabila engkau akhirkan, ya, berikan umur sesaat lagi, kesempatan sedikit, semenitkah, sedetikkah, tolong berikan aku kesempatan. Kalau engkau berikan kesempatan buat aku sedikit saja, pas di penghujung hayat nanti, aku berjanji ya Allah, fa'asodako, aku akan sodakoh. Setelah sedekah apa? Wa aku minas solehin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi apa jawab Allah? Walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabiru bima ta'malun. Enggak bakal Allah melambatkan hari kematian seorang apabila ajal telah tiba di hadapannya. Artinya adalah Allah itu dan Allah maha waspada, maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Allah enggak bisa dibohongin. Demikian ya. Pak Julian, betul tidak? Iya, betul Pak. Iya. Iya, betul Pak Kiai. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Kiai ya. Oh iya. Iya, karena kita akan break dulu sesaat lagi. Oke, ya. siap. Baik, pemirsa TVRI jangan kemana-mana, tentunya tetap di Serambi Islami karena kita akan masih melanjutkan acara topik kita Bila Ajal Tiba. Serambi Islami. Pemirsa, merah menyala si buah ceri, sungguh cantik berseri-seri. Terima kasih ucapanku beri karena sudi bersama lagi di Serambi Islami. Ya, dan tentunya tema kita masih bila ajal tiba. Tadi Pak Kiai telah sampaikan bahwa dalam surat Al-Quran surat Al-Munafikun ayat ke-11 bahwa Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang sudah waktunya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mungkin mungkin bisa dijelaskan lebih.
Sebelum saya jawab, banyak burung terbang di awan. Wah, cakep. Cakep. Hinggap satu di pohon mangga. Cakep. Enak ceramahnya Agus Dermawan. Cakep. Insya Allah semuanya ahli sorga. Amin. Iya. Beribu-ribu pohon kelapa. Hanya satu pohon beringin. Banyak host di Nusantara. Amin. Cuman Bang Julian yang gue ingin. Iya, amin. Alhamdulillah. Subhanallah. Amin. Cukup ya? Iya. Jadi gimana Pak Kiai? Para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI yang berbahagia, bunda-bundaku, ayahandaku yang tercinta. Tentunya bahwa kematian itu memang bisa secara mendadak. Tapi tergantung juga kepada kita Pak Julian, we are what we eat. Apa yang kita makan itulah darah kita. Sampai ada peribahasa mengatakan be your own doctor. Dirimu itu adalah doktermu. Bisa juga dari makanan yang jantung tanpa terdeteksi. Yang dikatakan jantung itu sebagai sumber. Nah ini ya sumber kehidupan. Sebagai pemompa darah. Sampai ada peribahasa, ada seorang sastra Inggris. Itu yang bernama William Shakespeare. Dia berkata bahwa the time of life is short. Life is too short. Bahwa, merinding saya, kehidupan itu adalah sangat singkat, simple. Nah orang-orang dari Jawa mengatakan dunia ini katanya enae sak klenteng, nanging larane ketigo rendeng. Tahu apa nanti saya nggak tahu tuh. Dunia itu katanya enaknya cuma sekedar seperti biji randu, biji kapuk. Kecil, hitam. Seperti biji pepaya. Kalau dimakan peletuk, di ujung gigi para pemirsa udah habis. Enggak sampai ke perut, dikunyah sedikit, habis. Tidak sampai ke perut, artinya tidak kenyang. Itu dunia, enggak kenyang. Tapi larane ketiga rendeng akibatnya dari musim kemarau ke musim hujan cukup lama. Maksud saya adalah dunia ini paling lama. Paling lama baina sitin wasab'in di antara 60 tahun dan 70 tahun. Tapi nanti siksaan kuburnya jutaan tahun lamanya. Kalau kita berbuat dosa dan dosa terus. Makanya pada saat ini tidak ada negosiasi, tidak ada bargaining. Maaf, kontrakan dunia sudah habis. Kalau seandainya Allah tetapkan umur kita 70 tahun. Di antara kita ada yang usianya 68 tahun. Saldo umur kita tinggal 2 tahun lagi. Berjumpa tahun besok tinggal 1 tahun loh. Berikutnya hanya 1 tahun lagi, finish. Habis. Itu yang saya katakan, kalau ajal datang, la sorfan wala adlan. Tidak ada negosiasi, maaf. Dunia sudah finish, sudah habis. Lalu pertanyaan saya satu. Sudahkah siap kita kalau ajal menjemput kita? Sudah siap? Sudah siap? Ibu nggak pas ajal datang, ibu nggak bisa bilang, oh belum, nggak bisa. Jawabnya insya belum, nggak bisa. Faiza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba di hadapan Agus Dermawan, di hadapan Pak Julian, di hadapan Bunda, di hadapan Ayahanda, di hadapan para pemirsa, izin. Maaf, nggak bisa maju mundur walaupun sesaat saja, sedikit saja. Nggak ada bargaining, kontrakan dunia sudah habis. Demikian, ya. Jadi memang kalau kita lihat seperti Pak Kiai tadi sampaikan bahwa tidak ada waktu yang bisa, walaupun kita juga memohon kepada Allah, tidak ada waktu yang bisa memperpanjang umur kita ya Pak Kiai ya. Cuman bagaimana sih caranya Pak Kiai kita bisa mengisi, kadang-kadang kalau kita sudah tahu nih sebenarnya bahwa umur kita mungkin seperti Pak Kiai sampaikan bahwa sekitar 60 atau 70 tahun. Oh nanti kalau kita berbuat ini akan kita perbaiki, tapi kenyataannya malah, dan itu bagaimana untuk menata hati kita supaya bisa istiqomah Pak Kiai? Untuk mengisi hidup. Bapak Allah takdirkan, ibu Allah takdirkan 60 tahun. Kemudian ibu sodakoh, ibu beramal baik. Dan ibu langsung dekat kepada Allah. Dan ibu langsung minta kepada Allah, ya Allah engkau takdirkan umurku 60 tahun, jadikan 65. Jadikan 70, nggak bisa begitu. Jadi yang dimaksud Allahumma tawil umurana fi ta'atillah ya Allah. Berikanlah panjang umur pada aku dalam taat kepada Allah. Panjangin umur. Yang dimaksud panjang ini Pak Julian, para pemirsa izin, bukan panjang 51, 52, 53. Enggak. Pada saat usia 6 bulan kandungan sudah ada satu, maaf ya, sudah ada satu catatan khusus. Baik jodohnya, matinya,
rezekinya. Faham semua ya? Yang dimaksud panjang umur di sini tidak lain adalah umur yang penuh dengan keberkahan. Amin. Alhamdulillah. Iya, umurnya tetap 70 tahun tapi dalam barokah. Tanya dong Agus Dermawan, apa itu barokah? Kalau kita ngaji sama ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, ustadz kita, ustazah kita, itu dijelaskan barokah itu ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan itu berkah. Jadi buat apa gaji 3 juta tidak berkah, ngapain? Lebih baik gaji 50 juta tapi berkah. Alhamdulillah. Kok ketawa? Alhamdulillah. Orang yang penuh barokah tuh biarin tuh makan pakai, maaf ya, pakai sambal goreng ya nggak apa-apa. Yang penting lalapnya ayam goreng. Barokah, izadatul khair. Tapi banyak orang-orang yang uangnya berlimpah, izin, maaf, tapi hatinya tidak mencapai satu ketenangan, kedamaian. Makanya harta itu tidak menjamin loh orang bisa damai, bisa sehat. Banyak orang yang berlimpah ruah, Pak Julian. Oh, uangnya berjuta-juta triliun. Tapi mati, wafatnya ibu tahu. Kan bunuh diri. Laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah dikatakan orang yang kaya itu orang yang banyak harta. Tapi innal ghina ghina nafsi. Sesungguhnya orang yang kaya itu kaya jiwa, kaya hati. Apalagi hartanya banyak. Amin dong. Alhamdulillah. Senang. Harta berlimpah, uangnya banyak, tapi tahajud tiap malam. Umrohnya tiap bulan, haji tiap tahun. Sayang sama anak yatim, sedekah tiap hari. Tapi disinilah orang yang kaya, hidupnya kaya. Tapi ada orang yang kaya, hidupnya miskin, uangnya banyak berlimpah. Tapi pelitnya bukan main. Triliunan duitnya tapi sedekah nggak mau. Zakat pura-pura lupa. Coba. Tapi ada juga orang yang miskin, hidupnya kaya. Para petani. Dia nggak punya uang berlimpah ruah, tanah yang berhektar-hektar. Cuma sepetak saja. Tapi maaf, dia bermanfaat. Azan zuhur, lempar paculnya. Dia berwudu, sholat di saung, Allahu Akbar. Usai assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sudah. Sang istri membawa 1 bakul nasi. Lauk pauk ikan asin, sayur asem. Pakai sambal nambah lagi. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah dapat tenangkan hati. Ternyata orang yang kaya itu kaya hati. Ada juga orang yang kaya hidupnya kaya. Ada kaya hidupnya miskin. Ada orang miskin hidupnya kaya. Tapi ada orang miskin hidupnya miskin. Uang gak ada. Sengsara melarat. Ganjannya bukan main. Istrinya ada 7. Nauzubillah. Ya, demikian. Ya Pak Kiai, kalau kita lihat, saya juga pernah mendengar nih Pak Kiai ya, apakah kalau misalnya kita berdoa kepada Allah, itu akan merubah maksudnya nasib kita untuk lebih baik. Jadi pada saat ajal menjemput tentunya dalam keadaan husnul khotimah gitu. Ya. Apakah ada hal-hal seperti itu Pak Kiai? Jadi maksudnya kita berdoa meminta kepada Allah. Jadi lanjut. Nanti mungkin penjelasannya nanti setelah komersial break berikut ini Pak Kiai ya. Pak Julian suka begitu. Ditanya tapi entar. Ya udah. Oke Pak Kiai, nanti kita lanjutkan lagi. Baik pemirsa TVRI jangan kemana-mana. Tentunya tetap di Serambi Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama Dai berjuta pemirsa, Bapak Kiai Haji Agus Dermawan. Dan Pak Kiai, tadi saya bertanya bahwa adakah sebenarnya doa-doa yang bisa merubah ketentuan itu tersebut ya. Seperti karena saya dengar tuh orang-orang dulu atau orang tua kita pernah menyampaikan kalau kamu berdoa nanti hasil hasil akhir kehidupan kamu bisa menjadi husnul khotimah atau lebih baik. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Please ask me, I guarantee. I guarantee. Silakan minta doa kepadaku. Niscaya Allah kabulkan. Apa yang kamu minta? Jangan sombong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku mau nyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Ada kata peribahasa no venture, no gain. Nggak ada usaha, nggak ada hasil, nggak ada kerja, nggak ada gaji. Kan begitu. Nggak ada surga kalau kau tidak mau ibadah. Nah doa sepanjang kita husnuzon pada Allah cepat Allah kabulkan. Tapi mengenai husnul khotimah, happy ending.
husnul khatimah itu tergantung kepada manusianya. Kalau manusia itu berbuat kebaikan, endingnya insya Allah baik. Tapi kalau jahat terus, endingnya pun akan jahat nanti. Man syabba alai syai' syabba alai. Siapa orang yang membiasakan masa mudanya begitu, mati seperti itu. Makanya ada satu makalah Arab mengatakan, innamal mar'u haditsun ba'dahu. Fakun haditsan hasanan liman wa'a. Sesungguhnya kehidupan itu sebuah cerita. Para pemirsa Indonesia, Serambi Islami, sesungguhnya kehidupan itu sebuah cerita. Innamal mar'u haditsun ba'dahu. Cerita. Tapi fakun haditsan hasanan liman wa'a. Maka jadikanlah cerita itu yang baik-baik. Supaya nanti akan diceritakan oleh anak cucu kita di kemudian hari setelah kita wafat. Faham semua ya? Nah jadi tergantung kepada kita dan Allah juga maha merubah hati manusia. Ya muqallibal qulub ya. Thabit qalbi ala dinik. Jadi yang merubah-rubah itu Allah. Tetapi saya yakin Allah itu maha segalanya. Kalau Allah mau mengatakan husnul khatimah, husnul khatimah. Tergantung kepada kitanya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat kebaikan, amin dong. Amin. Kebaikan itu kembali ke dirimu, alhamdulillah. Tapi sebaliknya berbuat kejahatan dan keburukan itu, kejahatan itu kembali ke dirimu. Makanya ada peribahasa orang mengatakan, give the best and the best will come back to you. Berikanlah yang terbaik kepada orang lain dan kebaikan itu akan kembali ke dirimu. Amin dong. Amin. Ya, demikian. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menebar kebaikan ya. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Baik Pak Kiai, ini saatnya mungkin sudah tidak sabar lagi nih yang di studio bunda-bunda yang Anda ingin bertanya. Silakan. Bunda-bunda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Agus Darmawan yang saya hormati. Baik. Saya mohon penjelasannya. Mengapa orang meninggal minta dihidupkan kembali agar dia dapat beribadah sedekah lebih banyak, tidak dengan ibadah yang lainnya. Nama saya Hajah Eni dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Rawamangun, pimpinan Haji Nasuha. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Bunda. Baik, selanjutnya yang ingin bertanya, kita masih buka buat 3 penanya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Agus Darmawan yang kami hormati. Baik Bunda. Ada yang ingin kami tanyakan Pak. Mana yang lebih didahulukan? Bersedekah kepada anak yatim piatu atau kepada masjid? Itu pertanyaan kami. Dan kami adalah dari Majelis Taklim Nurjana yang dipimpin oleh Ibu Henidar Amru. Saya Ibu Khairani Gusti Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Agus Darmawan yang terhormat, saya Hajah Sri Sulia dari Majelis Taklim Nurul Islam, Kebayoran Lama Selatan ingin bertanya, sebagai orang tua, bagaimana tipsnya agar anak kita selalu mengingat kematian dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Kita masih buka atau mau dijawab dulu 3 pertanyaan Pak Kiai? 3 cukup. 3, baik. Yang pertama adalah pertanyaan bagaimana mohon penjelasan dari Pak Kiai, mengapa ketika orang telah meninggal menyesal dan ingin dihidupkan kembali itu mintanya untuk bersedekah saja bukan ibadah lain. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Siapapun manusia yang mana saja, termasuk yang baru meninggal kemarin, saya yakin kalau bisa dibeli, dia akan bayar berapa juta dolar, berapa triliun, dia akan bayar. Sebetulnya kematian itu adalah sebagai alat perata raksasa. Dan siapapun orangnya, baik pejabatkah, rakyat jelatakah, si kaya, si miskin, itu pasti yang saya katakan death is the grand leveler. Tapi enggak bisa ditawar-tawar. Kalau ajal datang itu kullu nafsin dha'iqatul, tiap manusia, hamba yang bernyawa itu pasti mengalami kematian. Enggak bisa tuh. Pak Agus Darmawan kok enggak, kita yakin bahwa kalau udah dikatakan Rabbi laula akhartani,
Rabbi laula akhartani ila ajalin karib. Ya Allah, lambatkan kematianku ini. Apabila engkau lambatkan kematianku ini, engkau tunda kematianku ini, barang pun hanya semenit atau sedetik saja, dia berjanji pak sodako. Bukan sodako, ayat Quran mengatakan wa aku minas sholihin. Tidak hanya sodako saja, dan aku akan jadi orang yang soleh. Kalau orang yang soleh itu mencakup semua urusan-urusan kebaikan. Faham ya? Sedekah juga, karena orang yang soleh, orang yang baik. Ada sini Bu Soleh, namanya Bu Soleh. Iya. Wa aku minas sholihin, dan aku akan jadi orang-orang yang soleh. Faham ya? Tapi apa jawab Allah? Kan tadi dikatakan walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah enggak bakal melambatkan kematian seorang apabila ajal telah tiba di hadapannya. Makanya mana yang harus didahulukan? Bangun masjid ataukah sedekah buat yatim? Kan gitu. Ya. Bisa semua didahulukan. Mungkin kalau sedekah buat yatim Pak Julian, itu memang kapan saja, di mana saja, berapa saja. Kalau bangun masjid kan cukup besar. Kan begitu. Sedangkan bangun masjid, kita mau sujud di mana saja bumi Allah, di mana saja bumi Allah, itu tempat sujud. Yang penting jauh terhindar dari najis. Tapi perlu diketahui bahwa shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Sedekah itu merupakan juga bangun masjid. Kan begitu kira-kira. Tidak sedekah itu tidak hanya yatim saja, tapi bangun masjid juga. Kalau sudah uangnya berlimpah dan banyak cukup, makanya Nabi mengatakan man bana masjidan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, nah di muka bumi ini, amin dong. Amin. Maka Allah akan bangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu ada uangnya nggak seberapa, sedikit dua dikit, sedekah buat yatim, it's okay. Banyak, it's okay. Lebih banyak bangunlah masjid, sumbang juga buat anak yatim. Mudah-mudahan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Amin. Itu investasi tabungan deposito. Sudah dua ya? Ya, Satu, sudah langsung dua. Iya. Oke. Yang ketiga adalah bagaimana tipsnya sebagai orang tua untuk agar anak kita selalu mengingat kematian dan taat kepada Allah dan Rasulullah. Ya. Memberikan satu ilustrasi, gambaran kepada anak-anak kita, baik yang belum lahir kandungan, maupun yang baru lahir, maupun kanak-kanak remaja. Itu harus ada contoh-contoh kebaikan. Bagaimana caranya untuk bawa, percaya, kalau masih kecil, kalau digambarkan kematian dan seterusnya ya, kita yang penting mati urusan Allah. Meninggal, mati apa meninggal? Mati. Kalau mati itu kucing kali ya. Meninggal ya? Meninggal. Kata ibu sebelah kanan saya meninggal. Coba kita baca sama ayatnya bareng-bareng ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bukan wa meninggal. Wa mamati. Mati itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya meninggal. Bahasa Sundanya pupus. Maut. Ya, jadi kematian itu kita urusan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin, amin, amin. Pak Kiai nanti kita akan Nanti lanjut belum selesai tuh urut tadi jawaban saya ketiga. yang anak Ya, yang ketiga. Ya, tipsnya baik. ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Kiai. Baik. Kita break dulu. Baik, pemirsa TVRI jangan kemana-mana. Tentunya tetap di Serambi Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di sini, masih bersama Dai berjuta pemirsa, Bapak Kiai Haji Agus Dermawan. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami? Pak Kiai, tadi pertanyaan ketiga belum dijawab secara tuntasnya mengenai tips agar anak selalu mengingat kematian dan taat kepada Allah dan Kalau Rasulullah. iya baik Pak Julian, kalau bahasa Agus Dermawan cukup satu, tanamkan kepada anak kita keimanan yang tinggi. Akhlak yang mulia, takwa, di mana saja kita berada, 5 waktu sholat, pengajian, bahwa kematian, kebaikan pasti husnul khotimah. Betul tidak? Di tempat yang, ibu tahu nggak, husnul khotimah itu happy ending.
husnul khotimah akhirnya baik, meninggal itu baik. Lo baik bagi anak-anak yang kecil, jangan bilang kamu meninggal nanti, jangan. Ajarkan kebaikan. Ittaqillah haitsuma kunta. Akhlak-akhlak yang mulia, salat, pengajian, rajin ibadah, bakti pada orang tua, sembah Allah kan gitu. Sampai Luqman Hakim itu kan pernah mengatakan tuh ya bahwa wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Ketika Luqman Hakim itu memberikan ajaran berkata kepada anaknya, ibu, Duh, kayak burung murai ini. Wa huwa ya'izuhu. Ketika Luqman Hakim memberikan pengajaran, berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan dia Luqman Hakim itu dia mengajarkan, berikan nasihat. Apa nasihat Luqman Hakim kepada anaknya? La tusyrik ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku sayang, la tusyrik billah. Jangan kamu musyrik atau mempersekutukan. Jangan kamu persekutukan Allah. Faham ya? Jangan kamu musyrik mempersekutukan Allah. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezoliman. Syirik itu kezoliman yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Dan saya yakin kalau anak itu baik, insya Allah semua endingnya husnul khatimah. Amin. Baik Pak Kiai, kita akan lanjutkan pertanyaan. Jadi memang harus tanamkan sejak dini, sejak awal tentang keimanan dan ketakwaan. Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistikon. Kewajiban ayah bunda kepada anaknya kenalkan kepada Allah, ya, kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Insya Allah ini anak akan betul mengalir darah kebaikan, ya, akhlak kebaikan. Baik Pak Kiai, kita akan buka pertanyaan lagi. Silakan kepada bunda-bunda ayahanda ingin bertanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kiai Haji Agus Darmawan yang tercinta, saya dari Fahrudin Fahmi dari Fahmi Tamami mengajukan pertanyaan tentang kematian, bahwa kematian itu pasti buat kita ya. Bicara mati, kalau kita ingat akan mati berarti termasuk orang-orang yang cerdas. Tolong penjelasan hadisnya Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka pertanyaan kedua. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Kiai Haji Agus Darmawan, saya Majlis Taklim dari Al-Ikhlas Patal Senayan. Nama saya Hajah Siti Munirah. Yang ingin saya tanyakan, Pak Kiai, apakah benar Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan jenazah yang sudah berhutang? Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu Pak Kiai dua pertanyaan ini. Baik. Yang pertama adalah mohon penjelasan Pak Kiai tentang hadis bahwa orang yang ingat mati itu berarti orang yang cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul mu'min ahsanuhum khuluqa wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaika al aqyas. Jadi di sini ada kata sebuah statement hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang afdol, mukmin yang afdol itu yang ahsanhum khuluqa. Ada satu dialog kepada umat, ya, kepada sahabat, kepada jamaah waktu itu. Orang yang paling afdol itu orang yang bagaimana, wahai Rasulullah? Nabi mengatakan bahwa orang yang afdol, mukmin yang afdol, yang utama itu ahsanhum khuluqa. Jadi orang yang betul-betul akhlaknya itu khuluqa, ahsanhum khuluqa. Akhlak mereka itu baik dan bagus seperti ibu bapak semua. Amin ya. Kemudian wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikra. Jadi orang-orang yang tadi baik, yang afdal mukmin tadi adalah orang yang akhlaknya baik, tapi orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang selalu ingat kepada kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Jadi banyak dia memperbanyak ingat kematian. Jadi orang yang dzikrul maut itu, orang yang cerdas itu bukan dia mengatakan banyak ingat mati. Dia bilang ingat mati. Enggak begitu. Orang yang ingat mati itu adalah yang dia berkata dalam sebuah statement hadis Nabi mengatakan ya bahwa berbuat i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi beramal untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya.
tapi beramal untuk akhiratmu seakan-akan kamu bakal mati besok. Jadi itulah orang yang cerdas yang selalu ingat kematian. Demikian kata hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Fahmi Tamami ya, dari DKI Jakarta. Baik, selanjutnya. Dan selanjutnya ini pertanyaannya, Pak Kiai, apakah benar Rasulullah tidak mau mensolatkan jenazah orang yang berhutang? Sangat benar sekali. Ibu, coba siap. Nabi sedang duduk, ya coba concern semua, sedang duduk di sebuah serambi. Serambi apa? Serambi Islami. Serambi rumah. TVRI dong. Nabi sedang duduk di sebuah serambi, terdengar dan melihat. Coba concern semuanya. Melihat ada seorang, ya, ada beberapa orang yang sedang mengusung jenazah. Dan Nabi diminta untuk menyolatkan jenazah itu. Pertanyaan Nabi hanya satu, Pak Julian. Apa para pemirsa? Apakah dia masih ada hutang? Sahabat Nabi mengatakan, mohon izin. Bahasa kita nih, bahasa TNI nih ya. Mohon izin. Kenapa? Masih ada hutang 4 dirham. Kata Nabi, aku tidak mau menyolatkan, sedangkan ini Allah akan menolak. Bumi akan menolak, langit pun akan menolak orang yang masih punya hutang. Aku tidak mau sholatkan. Kalau sudah hutangnya rapi, aku sholatkan. Ibu tahu nggak? Sampai begitunya tiba-tiba malaikat. Coba concern semuanya. Malaikat Jibril datang menghabarkan kepada Nabi. Apa kata Jibril? Sholatkan, wahai Muhammad. Ada salam. Kalau bahasa kita salam hormat. Dari Allah kepadamu wahai Muhammad, kata Jibril, sholatkan jenazah itu. Loh, Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, kenapa saya sholatkan? Semua sudah aku rapihkan, perintah Allah, izin Allah, rapihkan hutangnya dia itu, 4 dirham. Ibu tahu apa yang terjadi? Nabi bertanya, kenapa Allah kok ikut memberikan dispensasi? Memberikan satu ikut campur urusan-urusan itu. Ternyata ini orang masih fakir dan miskin. Tidak sanggup bayar hutang. Tetapi dia ibadahnya kuat. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, apa yang terjadi? Kok Allah memberikan karomah? Karomah kemuliaan buat orang itu. Ternyata Jibril mengatakan setiap harinya dia membaca Qul huwallahu ahad, suratul ikhlas. Surah Al-Ikhlas setiap harinya baca 100 kali. Artinya, maaf nih, bukan ibu banyak hutang. Baca kulhu hilang. Kemudian baca kulhu hilang. Tetap ibu harus membayarnya. Faham? Ya demikian. Aduh Pak, Kiai semakin seru aja ya, bunda-bunda ya Anda ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak, Kiai pertanyaannya ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tentunya tetap di Serambi Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di sini, masih bersama Dai berjuta pemirsa, Bapak Kiai Haji Agus Dermawan di Serambi Islami. Iya, Pak Kiai, kita akan lanjutkan pertanyaannya. Tadi baik. Pak Kiai yang terakhir adalah mengenai jenazah orang yang berhutang. Jadi ternyata orang itu ternyata fakir miskin dan banyak beramal ibadah, jadi Allah memberikan perbanyak baca kulhu 100 kali 100 waktu kali. itu. Dia tidak punya, bukan artinya umat Rasulullah seperti ini banyak utang kemudian baca kulhu selesai, sudah, bukan ya. Artinya tetap kita selesaikan hutangnya, banyak baca kulhu. Mungkin waktu itu darurat ya, darurat memang tidak punya rezeki, kemudian dia orang yang fakir miskin, kemudian sempat Allah angkat ruhnya, Nabi tidak mau sholatkan, situ ada solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, demikian. Ya, karena memang Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Baik, dan selanjutnya kita akan buka pertanyaan. Silakan bunda-bunda, ayahanda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Kiai Agus Darmawan yang saya sangat hormati. Pak Kiai,
sangat beruntung orang tua yang mempunyai anak-anak yang soleh. Karena doa-doa anak yang soleh sangat dinanti oleh orang tua yang sudah wafat. Lalu bagaimana Pak Kiai nasib dengan orang-orang yang seperti saya? Karena saya nggak punya anak Pak Kiai. Lalu siapa yang mendoakan saya? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaan kita buka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Amanah, Pak Kiai Agus Darmawan yang saya hormati. Bagaimana kita selaku orang tua, bagaimana mengarahkan kepada anak-anak kita jika kita meninggal dunia nanti mereka tidak meributkan harta warisan. Mohon pengarahan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kiai Haji Agus Darmawan yang saya hormati, nama saya Fendi Yusuf. Pada saat ini banyak kaum muda yang meninggal mendadak, Kiai. Dia juga rajin olahraga, rajin makannya juga teratur tuh Kiai, maksudnya dan juga dia sehat, dan juga ada yang meninggal karena sakit jantung. Itu dikarenakan dia sakit Kiai. Dan apakah kita hidup di akhir zaman nih Kiai? Mohon penjelasan Kiai tentang kematian mendadak itu Kiai. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Kiai, kita akan bahas satu persatu. Ini yang pertanyaan ke-6 adalah dari Ibu Hajah Henidar Amru. Bagaimana jika orang-orang yang tidak memiliki anak Pak Kiai, siapa yang akan mendoakan? Karena tentunya sebagai orang tua kita ingin mendapatkan doa dari anak yang soleh. Iya, Bu Henidar Amru, ada yang mendoakan. Saya Agus Darmawan yang mendoakan. Amin. Jadi Allah mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut. Jangan sedih. Jangan gundah gulana. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan aku akan berikan kabar gembira kepadamu berupa surga yang Allah telah janjikan kepada kamu. Kenapa? Karena kesabaran. Oh, ternyata siapa yang mendoakan? Langsung Allah. Karena Allah yang punya aturan, Allah yang dibilang rule of the game. Aturan mainnya itu memang sudah langsung Allah sudah, ya. Kemudian kalau aku tidak punya anak, maaf, banyak anak-anak kita tidak mesti harus dari istilahnya biologis ya, kandung kita. Mungkin ada anak adik kita, mungkin ada anak kakak kita, keponakan pun juga anak. Tapi di surganya Allah nanti kita pasti Bunda Henidar Amru punya anak sampai 200 anak nanti. Iya, anak yang bagaimana? Oh, anak-anak yang luar biasa yang Allah berikan. Kenapa? Kan nih, kalaulah Ibu Henidar Amru mengatakan bahwa saya nggak punya keturunan seandainya, di sini ada ayat Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena iman dan istiqomah itu modal kita. Ya, kemudian jangan sedih, jangan gundah, jangan takut, Allah akan berikan surga. Walaupun tanpa ada yang mendoakan anak kita, tapi Allah langsung direct, langsung Allah. Kemudian nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan kami, kata malaikat nih, nahnu auliyaukum. Dan kami sebagai sahabatmu. Fil hayati dunya, pada kehidupan di dunia, walaupun tanpa ada anak. Fil hayati dunya wa fil akhirah, dan akhirat. Tuh ya, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang Bunda minta, apa yang Bunda inginkan itu Allah kabulkan semua. Ya. Mudah-mudahan tetap kita bersabar dan bermohon. Saya punya saudara ada 18 tahun gak punya anak. 18 tahun. Tapi pas sekalinya punya anak, langsung anaknya 10. Tiap tahun beranak terus. Beranak apa lahir? Ya, lahiran terus. Allahu Akbar. Ya, oke. Baik. Demikian.
Dan selanjutnya ini ada pertanyaan Pak Kiai, minta arahan Pak Kiai sebagai orang tua yang memiliki anak ketika meninggal dunia, bagaimana supaya anak-anak itu tidak ribut soal harta bertengkar karena harta warisan, karena banyak sekali yang bertengkar karena harta warisan. Gitu. Ya, tanamkan anak itu dengan penuh keimanan, ketakwaan, subut ainudujul akidah, subut ainudujul akli. Berikan ilmu pengetahuan bunda dengan akidah yang tinggi, amin semuanya. Amin. Kecerdasan otak. Kalau dia anak yang cerdas, anak yang pintar, dia bisa mandiri. Maaf, saya Agus Dermawan izin. Gak pernah mikir tentang warisan orang tua. Gak pernah mikir tentang harta orang tua. Bahkan maaf, berjuta maaf. Kalau perlu, kalau bisa ya. Semua harta-harta kebaikan orang tua kita, selain kita berikan kepada yang tidak mampu keluarga kita berikan sumbangsi kita kepada maaf masjid, mungkin anak yatim piatu atau mungkin duafa, itu sebagai modal atau pahala buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Justru kalau orang ribut, anak kita ribut tentang harta warisan, maaf, Allahu Akbar, semakin digencet orang tua kita. Kenapa? Laisa minna malam yu'adib ibnahu. Bukan termasuk golongan aku bagi orang tua yang tidak bisa membina anak dengan sebaik-baiknya. Sampai hancur lebur. Bahkan Pak Julian, karena tibang perkara sejengkal tanah, sampai sekarang, sampai lebaran, bahkan sampai wafat pun, dia tidak tegur-teguran. Bahkan kakak dan adik kandung tidak tegur sapa. Dan juga hancur lebur hatinya tibang perkara warisan orang tua. Inilah tidak diberikan iman yang kokoh atau jiwa yang istiqomah, bahkan kesabaran, ketekunan agama. Mudah-mudahan anak kita semua tidak ribut hal itu karena iman takwanya sudah begitu gigih, semangat. Dan saya yakin insya Allah semua keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah. Baiti janati, home sweet home, rumahku adalah surgaku. Iya. Dan tentunya, karena investasi kita sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Ya. Dan tentunya juga buat pemirsa di seluruh tanah air yang mungkin ada masalah sengketa harta warisan, cepat diselesaikan dan dengan mendengarkan Serambi Islami pagi ini dari Pak Kiai, damai. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita break sesaat ya. Baik pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, tentunya tetap di Serambi Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya senang sekali Anda masih bersama kami di Serambi Islami. Ya Pak Kiai, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya mengenai kaum muda yang tiba-tiba dengan gaya hidup yang sekarang ini sehat, makanannya diatur, olahraga juga bagus, tiba-tiba mendadak gitu, meninggal mendadak. Apakah ini kita hidup di akhir zaman? Apa bagaimana Pak Kiai? Karena banyak orang-orang muda yang tiba-tiba meninggal mendadak gitu. Oh, kematian itu tidak disebabkan dengan akhir zaman. Sejak zaman dahulu kematian pasti ada. Dan itu Allah sudah memvonis manusia. Coba dengar baik-baik. Allah sudah memvonis manusia pasti mati. Betul nggak? Kullu nafsin za'iqatul maut. Hanya eksekusinya kita nggak tahu kapan kita mati datang. Masih muda, olahraga rajin, makannya Allahu Akbar, sehat banget. Perutnya langsing. Six pack. Allahu Akbar. Dia diet, puasanya rajin, tapi kena jantung loh. Ibu tahu nggak? Jantung itu sebagai alat pemompa darah. Setiap 1 menit, ayo concern, setiap 1 menit itu jantung bisa memompa darah sampai 70 kali. 1 menit 70 kali. Setiap 1 detak jantung, itu jantung bisa memompa darah gitu, itu sampai 70 ml darah. Yang dipompa oleh jantung setiap 1 kali. 1 kali dikalikan berapa tuh? 70 ml kali 70 kali per 1 menit.
70 kali 70, 4.900 mililiter darah yang dipompa oleh jantung sama dengan 4,9 liter darah. Per 1 menit. Para pemirsa. Per 1 menit. 1 menit 70 kali. Kalau 1 jam berapa menit? 1 jam. Kalau 1 menit saja mencapai 4,9 liter berarti kali 60 menit sama dengan 4,9 liter kali berapa? 60 menit sama dengan kurang lebih 300 liter. 300 lebih liter yang dipompa oleh jantung per 1 jam. Dikalikan 24 jam sehari semalam. Sama dengan 7.000 liter darah yang dipompa oleh jantung. 1 hari jantung bisa memompa darah. Sebanyak 7.000 liter darah dipompa 24 jam, 7.000 liter. Busway putar-putar Jakarta sekitarnya 24 jam hanya makan 300 liter saja. 300 liter bensin saja. Tapi kalau jantung 7.000 liter loh. Belum 1 minggu, belum 1 bulan, belum 1 tahun. Berapa umur kita semua sekarang? Berapa miliar yang dipompa oleh jantung itu darah, berapa miliar liter. Tapi jantung kalau bisa bicara hanya 1. Aku tidak minta gaji, salary. Aku nggak minta upah apapun, cuma 1 aku minta. Ajaklah aku jantung nih, aku ibadah ke Serambi Islami TVRI. Ajaklah aku berzikir, berdoa. Ibu kenal sama Michael Jackson? Kenal sama Michael Jackson? Michael Jackson itu meninggal dunia karena makan obat. Jadi dia nggak bisa tidur, dia makan obat tidur. Pas obat tidur dia makan, lebih dosis langsung dia selamanya tidur. Kalau ibu kalau nggak bisa tidur, nggak usah makan obat tidur. Cukup datang ke Serambi Islami, pengajian kita, masuk tidur semua saya lihat. Faham ya? Ya, selanjutnya demikian. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bismillah karena Allah, ibda binafsik, ya, charity begins at home. Bahwa amal soleh itu dimulai dari rumah tangga kita. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin. Kemudian kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin insyaallah. Ya, demikian Pak. Jadi semakin banyak kita berdoa, membaca Al-Quran, itu mempengaruhi jantung juga untuk bekerja lebih baik ya Pak Ustadz. Pak Kiai, ya. Ya. Ibda binafsik, benar. Pengaruhnya banyak sekali ya. Gerakan-gerakan apapun yang mengandung ibadah. Ibu-ibu jalan kaki, jogging, trek, muter komplek kita, itu olahraga. Sambil pegang tasbih ibu, aduh nilai pahalanya banget. Badannya sehat, ya, mensana en corporisano. Iya, sekarang kompor-komporan tuh. Mensana en corporisano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, untuk kita semua. Jadi upacara nih ya. Oke, ya. Baik, demikian. Kita akan buka lagi pertanyaan, silakan. Ayahanda, bunda-bunda yang ingin bertanya. Diri Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Dermawan, mohon izin, nama saya Mustaqim. Izin bertanya, apakah kriteria mati syahid? Apakah seorang TNI dan Polri gugur dalam menjalankan tugas termasuk dalam kriteria mati syahid? Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda tercinta Kiai Haji Agus Darmawan yang saya cintai dan hormati. Saya Muhammad Sofyan Kiai. Saya ingin bertanya Kiai tentang kematian, tadi termasuk kematian yang mendadak. Sebenarnya sudah jelas sekali dari Kiai. Tetapi ada, mohon maaf Kiai, misalnya ada penceramah ataupun apa tiba-tiba sedang ceramah meninggal dunia, ataupun yang sedang selawatan dan sebagainya banyak di TV itu tiba-tiba meninggal dunia. Kematian-kematian yang dengan amal akhirnya amal ibadah yang baik. Apakah ini termasuk husnul khotimah Kiai? Kematian yang seperti ini. Mungkin demikian Kiai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin masih ada Bunda? Satu lagi. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang saya hormati, nama saya Nean Sukmayadi dari Majelis Taklim Maulidiyah Fitria Bekasi, Kiai. Pak Kiai, saya ingin bertanya, apakah setiap amalan yang sodako ataupun itu pembacaan ayat Al-Quran yang kita kirimkan untuk almarhum yang sudah meninggal dunia, yang seperti itu sampai kepada almarhum atau tidak, Kiai? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik, Pak Kiai. Saya jawab yang Pak Sukmayadi dulu yang terakhir. Sampai Pak Nean Sukmayadi. Kalau nggak percaya mati duluan. Nanti saya kirim doa pasti sampai. Para pemirsa izin intermezzo. Allahumma gfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, itu doa sampai. Ya. Insya Allah kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mati terputus hubungan. Kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh, yad'ulahu, yang berdoa kepada. Itu kalau punya anak yang soleh. Tetapi tidak mesti anak yang soleh. Doa lil mu'minin wal mu'minat. Ya, al ahya minhum, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Itu insya Allah terkabulkan dan insya Allah Allah akan ampuni dan Allah berikan surga yang teratas mudah-mudahan. Allah Maha Rahman dan Allah Maha Rahim. Amin. Bagi orang yang di medan juang, yang penting zaman Rasulullah pernah ada orang, dia aku seorang, bahasa kitanya tentara. Aku seorang pejuang. Aku mau mati membela agama al-Islam. Tapi di hatinya, maaf ya, bukan karena Allah, tapi karena supaya aku disebut pahlawan. Nah itu yang seperti itu tergantung kepada seseorang. Nah orang yang meninggal dunia di medan juang, di medan perang, itu pasti dan otomatis dia akan mendapatkan husnul khotimah dan matinya dalam keadaan syahid. Faham ya? Nah kemudian bagi orang yang tadi Pak Ustadz Sofyan mengatakan akhir hayatnya dia meninggal lagi ngaji, lagi ceramah. Saya banyak teman-teman yang lagi ceramah di mimbar, kayak Haji Hashim Adnan, itu almarhum waktu itu, lagi ceramah dia meninggal dunia. Ada Qori juga lagi baca Quran meninggal dunia. Tapi ada yang berbuat mesum, maaf ya, di sebuah tempat, satu mobil, bukan istri, bukan suami, tanpa busana, meninggal dunia. Ada lagi main golf, meninggal. Ada main tenis, meninggal. Tergantung pada kitanya. Tetapi kalau niatnya baik, percaya insya Allah Allah akan hitung sebagai husnul khatimah. Maksud saya yang baik, tadi itu baca Quran ya. Ibu lagi ke pasar beli belanjaan untuk apa? Untuk masakan buat suami, buat anak dan seterusnya. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan happy ending, husnul khotimah semuanya, amin. Ya, Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita break sebentar. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kami akan lanjutkan setelah komersial break berikut ini. Serambi Islami. Pemirsa TVRI, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih di Serambi Islami. Ya, masih ada pertanyaan, silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kemana roh kita ini akan kembali kepada Allah? Kemana? Di mana? Ibu siapa? Ibu Munafera Nur Karim. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Luqman Hakim pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunaya, inna nasa salah satu aslas. Nak, sesungguhnya hidup manusia itu terdiri 3/3 bagian. Thuluthulillah untuk Allah, wa thuluthuli nafsihi untuk dirinya, wa thuluthuli dud untuk cacing belatung rayap di alam kubur. Anak bertanya, mahwalillah, apa yang kembali kepada Allah? Faruhuhu, ruhnya kembali kepada Allah. Kalau ruhnya baik itu ternyata di iliyin, dikumpulkan di satu tempat iliyin, ruh yang baik. Ruh yang jahat, perbuatan jahat itu sijin tempatnya ada. Nah di sini ruh kembali kepada Allah. Kemudian amal soleh kembali ke dirinya. Mahwali nafsihi.
Yang untuk diri manusia itu apa? Fa'amaluhu, amal solehnya. Mahwalidud. Lalu untuk cacing belatung apa? Fajismuhu, badannya. Sebesar apapun akan menjadi santap cacing tanah dan kembali ke tanah. That is the grand leveler. Demikian. Ruh kembali kepada Allah. Ya. Ada ruh yang iliyin, ayat sijin. Oke. Baik. Baik Pak Kiai, mungkin dari pagi ini dengan tema kita Bila Ajal Tiba dapat memberikan kesimpulan Pak Kiai. Baik para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI yang dirahmati Allah. Hari ini bila ajal tiba, kapan ajal datang di hadapan kita, tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam bissawab. Yang terpenting adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap manusia yang bernyawa pasti mengalami kematian. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah orang yang beriman itu melalaikan tentang ingat kepada Allah akan harta maupun anak-anak. Harta-harta jangan sampai terjebak. Kenapa? Karena harta itu adalah fata morgana. Dunia hanya bayang-bayang saja. Oleh karena itu wa mayaf al-zalik, barang siapa yang melakukan hal itu, dia cinta harta, cinta anak dan cinta apapun, maksudnya tentang keduniaan, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang mendapat kerugian. Oleh karena itu infakkan hartamu sebelum datang waktu kematian. Dan percayalah barang siapa yang datang kematian dia berkata fa'asadaqo wa aku minaslehin. Dan aku akan sedekah dan aku akan jadi orang-orang yang soleh. Tapi enggak bakal Allah melambatkan kematian seorang apabila ajal telah tiba di hadapannya. Demikian bila ajal tiba. Iya. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillah tentunya kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam kajian pagi ini mengenai bila ajal tiba. Terima kasih kepada Bapak Dai berjuta pemirsa Bapak Kiai Haji Agus Dermawan yang telah hadir pada pagi hari ini. Pak Kiai, ini setelah dibilang Dai berjuta pemirsa, saya merasa Allahu Akbar ya Allah gitu. Oh gitu iya, ya. Maafin terima kasih Pak Kiai ya. Bukan ngantuk, bukan. Terima kasih sudah kesempatan hadir di studio dan juga bunda-bunda ayahanda terima kasih pagi-pagi sudah hadir di ini. Semoga Allah melipat gandakan kebaikan ayah bunda kita semua di sini dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan pagi hari ini di Serambi Islami juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata saya Julian Dekita Ismail beserta kru mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizdid dunya wa azabil akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkan dosa kesalahan kami ya Allah. Bila Engkau tidak memaafkan dosa-dosa kami, bumi mana tempat kami berpijak? Langit mana tempat kami bernaung? Malu rasanya kami hidup di bumi ini kalau Engkau tidak pernah memaafkan dosa-dosa ini. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami banyak rona, banyak noda pada orang tua kami. Padahal ya Allah karena kelahiran kami darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami air mata mama membasahi pipi. Karena membesarkan kami resah dan gelisah selalu ibu kami alami. Kini kedua orang tua kami telah tiada. Belum sempat ya Allah kami membalas jasa-jasanya ya Allah. Kami terbayang senyum mama kami. Kami terbayang raut wajah ayah kami yang telah tiada. Kami yakin ridha Allah, ridha orang tua kami. Murka Allah, murka orang tua kami ya Allah. Jangan jadikan anak cucu kami anak yang durhaka kepada kami ya Allah. Jadikan anak cucu kami anak yang soleh dan soleha. Keluarga kami sakinah mawadah warahmah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau wafatkan kami saat kami sedang berbuat dosa durjana ya Allah. Jangan Kau matikan kami saat kami berbuat kesalahan kepadamu hingga kami su'ul khatimah ya Allah. Jadikan wafat kami husnul khatimah. Bila ajal tiba, wallahu a'lam, Engkau yang maha tahu ya Allah. Berikan ya Allah solusi yang paling baik buat kami ya Allah. Jadikan ya Allah semua rakyat Indonesia, negara kami yang tercinta, tidak hanya rumah tangga kami, negara Indonesia, rumah tangga Indonesia yang kami cintai menjadi suasana yang damai, aman,
dan berkah dunia akhirat. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma ya salam salimna wal muslimin. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.